Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Scene berawal diperlihatkan, Kapten Hong telah membunuh beberapa monster orc. Ia berdiri tepat di atas mayat orc yang telah ia kalahkan. Batin Kapten Hong, karena ini adalah dungeon rank C, tidak ada monster yang sangat sulit. Dengan situasi seperti ini, mungkin kami bisa sampai ke lantai 2 esok hari. Di tengah lamunannya, Kapten Hong dihampiri oleh rekannya. Ia berlari tergesa-gesa sambil berkata, Kapten harus datang dan melihat apa yang dilakukan si bajigur Kim Bo Jin. Kapten Hong melirik dan berkata, ada apa? Jangan bilang dia tidak bisa membunuh satu monster, bahkan setelah meminta waktu untuk bersiap. Rekannya itu menunjuk, tidak, maksudku Kim Bo Jin telah melakukan sesuatu. Kapten harus melihatnya sendiri. Kapten Hong turun, mereka berdua langsung pergi, dipandu jalan oleh rekannya. Setelah tiba di TKP, Kapten Hong sangat terkejut. Apa-apaan ini? Dia bilang dia butuh waktu untuk mempersiapkan sesuatu. Apa selama ini dia membuat jebakan seperti ini? Usaha yang bagus, tapi jebakan seperti ini tidak akan terlalu berefek. Itu hanya akan menimbulkan beberapa goresan kecil pada monster itu. Apa yang dipikirkan Kim Bo Jin? Kapten Hong dan rekannya berdiri di atas pohon. Mereka penasaran hal apa yang akan dilakukan Kim Bo Jin dengan jebakan tersebut. Kim Bo Jin berlari menggiring kawanan monster ke arah jebakan yang ia buat. Sambil berlari, Kim Bo Jin tersenyum. Terus ikuti aku, monster yang haus darah. Monster yang telah melewati jebakan Kim Bo Jin, tubuhnya tersayat sedikit demi sedikit oleh pisau runcing yang tertancap di batang pohon. Batin Kapten Hong, si bajigur itu, apa dia ingin mati? Apa yang dia lakukan dengan mengarahkan segerombolan monster ke arah jebakan sederhana? Kapten Hong panik, ia mengeluarkan anak panahnya. Rekannya menghentikan aksi Kapten Hong. Ia berkata, tunggu, Kim Bo Jin sedang merencanakan sesuatu. Dengan wajah marah tapi tidak benar-benar marah, Kapten Hong berkata, apa saat ini dia terlihat seperti orang yang sedang merencanakan sesuatu? Apa yang akan dilakukan Pak Yong-wan kepada kita jika si bajigur itu mati di sini? Rekannya menunjuk, lihat apa yang sedang dia lakukan. Kim Bo Jin dikepung oleh kawanan monster orc. Kim Bo Jin berdiri di sebuah batang pohon menghindari amukan monster orc. Lagi-lagi Kapten Hong dibuat panik oleh kelakuan Kim Bo Jin. Namun, ia hanya bisa memperhatikannya di kejauhan, melihat apa yang dilakukan Kim Bo Jin. Sudah terlambat. Kim Bo Jin tersenyum. Kim Bo Jin menggunakan sebuah skill yang bernama Blood Mist atau kabut darah. Kabut itu telah menyebar ke bawah kaki Kim Bo Jin. Para orc meraung. Para orc telah terkena efek blood poison. Orc itu bertumbang satu persatu. Kapten Hong tercengang melihatnya. Dalam batinnya, dia bisa memasukkan blood poison ke kabut darah. Apa ini yang dimaksud dengan menggunakan racun? Rekannya tersenyum. Ia berkata, selama aku hidup, aku belum pernah melihat pertempuran seperti ini. Kurasa dia sudah membunuh ratusan monster dengan trik seperti itu. Mata Kapten Hong berbintang-bintang. Kim Bo Jin benar-benar luar biasa. Ini pantas mendapatkan perhatian Pak Yong-wan. Aku akan memastikan kau akan menjadi rekanku, tidak peduli apa yang terjadi. Kabut darah telah mengkonsumsi terlalu banyak darah. Emissary of the Underworld kagum dengan kemampuanmu. Rank skill Blood Mist telah meningkat satu level. Kim Bo Jin menghampiri bangkai monster. Ia mengaktifkan skill Blood Absorption. Untung aku bisa mengisi darahku kembali dengan Blood Absorption setiap kali aku kehabisan darah. Kapten Hong berkata, hei kau, pergi beritahu Kim Bo Jin sekarang. Rekannya itu bertanya, apa yang harus aku katakan kepadanya? Kapten Hong berkata, apa maksudmu?
Haruskah kita memberitahu dia kalau dia didiskualifikasi setelah melihat ini? Dia lulus ujian. Malam pun tiba, Kim Ho Jin sedang siduru. Ia dihampiri oleh Kapten Hong. Kapten Hong meminta maaf karena telah meremehkannya. Sambil tersenyum, Kapten Hong memuji Kim Ho Jin. Aku tidak pernah tahu kalau kabut darah bisa digunakan seperti itu. Jika kau dan aku bekerja sama, kita tidak hanya akan mencapai lantai 3 dungeon, tetapi dapat menaklukkan dungeon ini. Jadi, aku ingin kau bergabung dengan tim kami. Kim Ho Jin berkata, 100.000 won. Itu adalah jumlah yang harus dibayar untuk setiap penggunaan blood poison milikku. Mendengar perkataan Kim Ho Jin, Kapten Hong sangat kesal. Apa maksudmu jumlah yang harus dibayar? Blood poison milikku itu seperti konsumsi terbatas. Bukankah wajar bagi tim untuk membayar sejumlah uang untuk menggunakan item tipe konsumsi milik pribadi? Selama di dungeon, setidaknya aku harus menerima uang sebesar itu. Kapten Hong makin kesal mendengar penjelasan Kim Ho Jin. Tentu, aku mengerti. Kami harus membayarmu karena kami menggunakan darah berhargamu. Kapten Hong menawar 30.000 won. Kim Ho Jin berkata, perbedaan jumlah itu terlalu besar. Baiklah, aku akan memberimu diskon 99.000 won. Dengan wajah kesal, Kapten Hong berkata, aku juga akan berbaik hati padamu. 31.000 won, 98.000 won, 32.000 won. Batin rekan Kapten Hong, kami sudah terbiasa dengan kapten kami yang pelit setengah mati. Tapi kenapa Kim Ho Jin malah ikut bermain-main? Pagi pun tiba, Anda telah membunuh Black Troll. Batin Kim Ho Jin, Quill Phoenix, kerjasama tim dan pelatihan mereka lebih baik dari yang kuperkirakan. Kecepatan berburu meningkat karena penggunaan racun yang efisien berkat kalkulasi Kapten Hong. Pemimpin dia sangat... Dengan wajah kesal, Kapten Hong berkata kepada bawahannya, hei kalian bajigur, hemat racunnya. Harganya 73.000 won per penggunaan. Rekan-rekannya sudah mengerti keadaannya dan menenangkan Kapten Hong. Pemberitahuan, bertahan hidup selama 6 hari. Kapten Hong berkata, sekarang ini adalah lantai terakhir. Berhati-hatilah karena misi bertahan hidup ini terdapat banyak monster. Kalian hanya perlu bertahan selama 6 hari. Jadi, mari kita selesaikan ini dengan baik dan naik level. Karena ada pengeluaran yang tak terduga dalam tim kita harus mendapatkan banyak uang. Para hunter menatap ke arah Kim Ho Jin. Salah satu hunter berinisiatif untuk mencari informasi terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan sekitar. Mereka pun memantau di atas pohon, melompat ke sana kemari, tetapi tidak menemukan monster sedikit pun. Ia berpikir ada yang aneh di sini. Ini adalah quest bertahan hidup, tapi kenapa jumlah monster di sini terlalu sedikit? Selain itu, aku khawatir seberapa kecil dungeon ini. Mereka berdua menemukan jejak kaki yang cukup besar. Jangan bilang, quest bertahan hidup ini bukan berburu banyak monster, melainkan bertahan hidup melawan monster level boss. Selama 6 hari, kita harus memberitahu kapten secepat mungkin. Jadi, pada dasarnya ini adalah survival quest. Rekannya membenarkan, ukuran dungeon ini juga menjadi masalah. Dibandingkan dengan dungeon biasa, dungeon ini lebih kecil dan terlihat seperti pulau yang dikelilingi tebing. Jadi, saat kita berlari, kita harus berhati-hati agar tidak terpojok oleh tebing. Batin Kapten Hong, karena kami memiliki blood poison milik Kim Ho Jin, kami masih bisa menang meskipun harus melawan boss monster yang sangat kuat. Namun, untuk meningkatkan kelangsungan hidup kami harus menghindari pertarungan habis-habisan. Kapten Hong berkata kepada rekan-rekannya, kita masih belum mengetahui identitas boss monster ini, jadi kita akan berusaha untuk menghindari dia dan tetap bertahan hidup. Di tengah-tengah diskusi mereka, boss monster tiba-tiba muncul mengacaukan suasana. Para hunter panik. Kenapa monster seperti ini muncul di dungeon rank C? Kapten Hong menyuruh mereka untuk mundur berpencar. Ia bersiap dengan panahnya, melancarkan serangan. Multishot telah digunakan.
Serangan anak panahnya berhasil menancap di tubuh bos dungeon. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan regenerasimu, jika itu racun Kimojin, itu pasti akan memberi kami waktu. Regenerasi monster troll sangat luar biasa, ia sembuh dengan sangat cepat. Monster White Troll itu mengejar Kapten Hong. Sambil berlari, Kapten Hong bergumam, "Kupikir itu akan sedikit menghambat ban monster, apa jumlah racunnya masih belum cukup?" Sepertinya racun itu menyebar di tempat mana itu tertancap. Kimojin memperhatikannya di atas pohon. Batin Kimojin, dia masih memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Haruskah aku sedikit ikut campur? Dungeon ini adalah panggung di mana aku harus menunjukkan kemampuanku pada Pak Yongwan. Sinyal berkumpul telah dibunyikan. Dengan cepat, para hunter berkumpul di sumber suara. Apakah semuanya baik-baik saja? Di mana Kimojin? Aku di sini. Kapten Hong berkata, aku harus meningkatkan volume blood poison milikmu. Apa kau bisa? Kimojin menjawab, aku bisa, tetapi aku memiliki syarat. Biarkan aku berbicara empat mata denganmu sebentar. Jangan bilang kau ingin bernegosiasi harga di saat seperti ini. Tidak, ikuti aku sebentar. Apa yang mereka bicarakan? Tapi itu... Aku tahu kau sulit membuat keputusan karena nyawa semua orang akan dipertaruhkan. Jadi, meskipun kau tidak mengikuti strategiku yang aku sarankan, aku akan tetap bekerja sama denganmu. Dalam situasi saat ini, tidak peduli bertarung atau lari, setidaknya akan ada lebih dari 4 korban. Blood weapon telah digunakan. Ini adalah item yang dibuat dengan membadatkan darahku. Ini akan lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan panah yang dipelapisi dengan blood poison. Bajigur, jika ada rekanku yang mati karena mengikuti strategimu, aku akan membunuhmu. Sambil pergi, Kapten Hong berteriak kepada rekan-rekannya, kita akan membicarakan strategi baru. 2 tanker bersiap pada posisi mereka. Mereka berdua panik. Kita benar-benar akan selamat kan? Mereka melirik satu sama lain. Kita harus percaya pada kapten. Monster troll muncul di balik pepohonan. Skill provokasi diaktifkan. Monster troll marah, mengejar para tanker. Troll itu berhenti. Ia terkena serangan api dari para mage. Cepat lari sebelum dia sadar. Sebuah serangan pengalihan. Kimojin berkata, bersiap pada posisi. Kapten Hong bertanya, Sir Api, apa kau tidak tahu? White Troll kebal terhadap api. Kimojin menjawab, aku tahu Monster Troll kebal terhadap api. Kita tidak akan mencoba melukai dia dengan api. Kita akan menggunakan api sebagai alat untuk mengurangi penglihatannya. Para fighter bersiap pada posisinya. Api di sekitar White Troll akan memberi sedikit waktu untuk rekan satu tim kita membuat goresan di tubuhnya. Sekarang. Batin Kimojin, kemampuan dia tidak terlalu buruk. Saat anak panah masuk ke dalam luka, itu akan meleleh dan diserap ke dalam tubuh. Meskipun lukanya langsung sembuh, racunnya tidak akan bisa dihentikan. Para tanker terus mengaktifkan skill provokasinya. Para mage terus melancarkan serangan apinya. Para fighter tidak berhenti mengayunkan pedangnya. Kalau kami terus menggunakan pola serangan seperti ini, dia pasti sudah. White Troll terus terkena efek blood poison. Blood poison telah menyebar ke seluruh tubuh. Monster troll itu pun telah tumbang, tidak bisa menahan efek beracun. Anda telah mendapatkan penghargaan sebagai pemburu White Troll. Para hunter bersorak gembira. Kapten Hong melongok. Tanpa ada satupun korban, Kimojin tersenyum. Emissary of the Underworld telah memberikan sedikit kekuatan kepada Anda. Rank skill blood weapon telah meningkat. Mereka pun turun dan berbincang-bincang. Kapten Hong bertanya, bagaimana kau bisa memikirkan rencana seperti ini? Kimojin menjawab, kita bicarakan hal-hal seperti ini di luar dungeon. Dan satu hal lagi, sebelum aku lupa, kau menggunakan blood poison sebanyak 217 kali. Kau akan membayarnya di luar dungeon kan? Jadi, kau ingin bertanggung jawab atas kejadian ini.
Meskipun nyawa anggota guild yang telah mati tidak akan bisa digantikan dengan apapun, aku akan mendengarkanmu. Naomi spill. Naomi hanya tertunduk diam. Kapten Hong sedang diwawancarai oleh para reporter. Aku dengar Whitethroat muncul di lantai 3 dungeon rank C. Kami penasaran kenapa kalian semua berhasil bertahan hidup tanpa ada satupun korban. Kapten Hong menjawab, semua anggota tim kami melakukan tugasnya dengan baik. Dan satu hal lagi, aku harus berkata kalau kami tidak akan bisa mendapatkan hasil sempurna tanpa blood poison milik Kim Ho Jin. Para wartawan bertanya-tanya siapa Kim Ho Jin, namun Kapten Hong mengabaikan mereka dan langsung pergi. Player dengan blood poison memberikan variasi taktik baru. Kim Ho Jin sedang berbicara dengan Oh Sae-chan lewat telepon. Halo, ini dengan Kim Ho Jin. Bagaimana dengan permintaanku? Aku setelah menggunakan nama Isak untuk memberikan informasi kepada Pak Yong-wan kalau Isak ingin menyerang Forest of the Dead. Oh Sae-chan bertanya, apakah kau akan baik-baik saja? Kau akan menyerang dungeon di Amerika sebagai orang dari Rusia. Kim Ho Jin menjawab, jika kita tidak bisa masuk dungeon di Amerika tanpa harus menggunakan identitas Isak, kita tidak perlu repot-repot mendekati Pak Yong-wan. Seperti yang kau ketahui, bahkan Guild Messiah hanya beberapa kali memasuki dungeon di Amerika. Saat ini Amerika tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dunia telah berubah dan banyak player berbakat memilih berimigrasi ke Amerika. Namun, khusus hal ini terdapat perbedaan kecil. Dan perbedaan itu merupakan tanda dari betapa sulitnya dungeon tersebut. Aku tahu itu, bagaimanapun Pak Yong-wan memegang kelemahan Naomi Spill. Entah kenapa aku berpikir kalau persetujuan Frontier Guild akan hangus. Tetapi kekuatan besar dari sisi lain akan membantu kelangsungan hidup dari Frontier Guild. Apa maksudmu? Kerituan Guild. Batin Kim Ho Jin. Aku tidak tahu keputusan apa yang akan diambil Kerituan Guild. Tetapi air pasang akan mengarah kepadaku. Dengan begitu, pintu akan terbuka. Berhasil mengalahkan White Troll, meskipun tim tersebut dipimpin oleh Kapten Hong, tetapi Kim Ho Jin yang memikirkan strateginya. Maksudmu Kapten Hong yang emosian itu mengikuti strategi orang lain? Sekretaris Kim membenarkannya. Yang lebih mengejutkan adalah Kapten Hong membayar uang tambahan kepada Kim Ho Jin. Itu adalah uang untuk menggunakan blood poison Kim Ho Jin. Pak Yong-wan tersenyum. Ketika pertama kali aku melihatnya, aku sudah berpikir dia bukan pria normal. Haruskah aku membesarkan dia sedikit lebih awal? Kurasa mulai sekarang aku harus memperlakukan dia dengan baik. Kita pindah di Amerika, di tempat rapat. Kerituan Guild dan Frontier Guild membentuk aliansi dan gagal menyerang dungeon tersebut. Isak Ivanov dari Rusia ingin mencoba menyerang dungeon tersebut. Master Kerituan Guild, Kari Rowana, menanyakan pendapat kepada gegeduk Kerituan Guild. Si Bewok berkata, Guild kita ingin mempercayakan dungeon yang gagal kita selesaikan kepada orang asing. Itu terlalu konyol. Ini masalah harga diri. Frontier Guild telah memberitahu kepada mereka tidak setuju. Sekarang pemerintah meminta pendapat kita, tapi kurasa kita akan menentang hal tersebut. Sambil tersenyum, Kari Rowana berkata, bukankah pemerintah terus menantang tawaran kita untuk menyerang dungeon itu lagi? Sambil berdiri, Kari Rowana meneruskan perkataannya, kalian terlalu bersemangat. Alasan kenapa pemerintah tidak memberikan izin untuk menyerang kembali bukan karena mereka meragukan kemampuan kita, tapi bukankah mereka khawatir dengan konsekuensi yang akan mereka terima selama proses serangan? Kari Rowana menegaskan ini merupakan kesempatan kita bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah. Karena ini merupakan kesempatan langka, kita akan membuat ini menjadi lebih besar. Apa maksud Anda, Master? Sambil menunjukkan cincin di tangannya, Kari Rowana menjawab, buat mereka bersemangat dengan item yang sangat cocok. Contohnya, King Arthur Ring. Si Bewok menggebrak meja, ia tidak setuju. Apa kau sudah lupa berapa banyak yang kita keluarkan untuk mendapatkan item tersebut? Kari Rowana berkata, tenanglah, kita hanya akan membuat ini sebagai pancingan. Aku sama sekali tidak akan memberikan item ini.
Apa ini? Oh Sae-chan memintaku memberikan itu dan berkata kalau skill itu sangat cocok untukmu. Dia bilang itu akan membantu Book of the Grim Reaper, tempat untuk menyimpan prajurit skeleton. Aku bilang kalau kau tidak membutuhkan itu, tapi dia tetap memintaku untuk memberikan itu kepadamu. Kim Ho-jin tersenyum sambil menatap skill pack yang Kim Ho-jin pegang. Tidak, ini sangat berguna. Beritahu Oh Sae-chan kalau aku akan menggunakan ini dengan baik. Batin Kim Ho-jin, ada batas jumlah skeleton yang dapat disimpan di Book of Grim Reaper. Power of Pharaoh yang mempunyai efek Anda bisa mengorbankan segala sesuatu yang telah mati. Oi Kim Ho-jin, apa kau mendengarku? Apa kau yakin kau akan menyelesaikan Forest of the Dead? 2 dari 5 guild teratas dunia, Frontier Guild dan Great One Guild membentuk aliansi dan gagal. Selain itu, terlihat dari nama Forest of the Dead. Aku yakin di sana hanya ada undead. Bukankah itu buruk untukmu? Kau tidak bisa menggunakan undead sebagai pengorbanan prajurit skeleton. Kim Ho-jin menjawab sambil menunjuk. Lee Jin-ah, aku sudah memikirkan hal itu. Lagi pula, bukankah kau yang akan menghadapi para undead di garis depan? Mendengar perkataan Kim Ho-jin, Lee Jin-ah keringat dingin. Lee Jin-ah sangat kesal kepada Kim Ho-jin. Namun, Kim Ho-jin mengabaikannya. Ia sedang menerima telepon dari Oh Sae-chan. Oh Sae-chan berkata, ada masalah. Bukan hanya kita yang akan masuk ke dalam dungeon, tetapi semua orang diizinkan berpartisipasi dalam serangan kali ini. Dan hal lainnya adalah pihak yang memberikan kontribusi besar akan diberikan item legendaris. Kim Ho-jin berkata, apa mereka yakin kalau item tersebut akan diambil oleh player dari guild mereka? Item apa itu? Oh Sae-chan menjawab, sebuah item legendaris, King Arthur Ring. San Francisco. Sambil mukbang, Lee Jin-ah berkata, mereka benar-benar ingin menyelesaikan dungeon ini, bahkan mereka sampai mempertaruhkan King Arthur Ring. Kim Ho-jin menepis omongan Lee Jin-ah. Sambil membaca deskripsi dungeon, Kim Ho-jin berkata, mereka memprovokasi kita. Mereka yakin kalau mereka tetap akan mendapatkan hadiahnya. Lee Jin-ah ketawa. Jadi mereka meremehkanmu. Mustahil, Great One Guild bukankah tipe guild yang meremehkan musuh-musuhnya? Pasti ada alasan kenapa mereka sangat percaya diri. Batin Kim Ho-jin, aku harus mencari tahu dari mana sumber kepercayaan mereka. Semua orang termasuk Alice Knighton telah memasuki dungeon. Apa Anda yakin akan baik-baik saja? Saya tidak mempertanyakan kemampuan Alice Knighton, tetapi meletakkan King Arthur sebagai hadiah utama. Semua orang mempertanyakan keputusan Master. Aku tahu semua orang akan bingung. Keputusanku sudah bulat menjadikan King Arthur sebagai hadiah utama. Tetapi kami tidak pernah bilang kalau kami tidak akan menggunakannya di dalam dungeon. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama. Dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.